Apa kabar sahabat religi? Kembali lagi di podcast Kemenat Rejang Lebong TV bersama saya Martinez. Hari ini hari spesial karena kita akan kedatangan tamu spesial. Namun sebelum itu kami perkenalkan tamu spesial kami dari Ketua FKUB Kabupaten Rejang Lebong. Ada Bapak Dr. Andes Haji Suhardirol MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Kemudian dari Ketua Bawaslu diwakili oleh Kasubag HPPH Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong, ada Bapak Raden Tony SH. Apa kabarnya Pak Raden? Alhamdulillah Sehat. Semakin cerah. Alhamdulillah. Mendekati pemilu, bagaimana kabar keseharian Bapak hari ini? Ya, menghadapi pemilu ini kita Bawaslu ini harus energik ini. Karena apa? Tahapan-tahapan yang sudah dijalani ini harus kita awasi sesuai dengan regulasi yang ada. Iya. Kemudian ada juga tamu istimewa kita dari Kasih Binmas Polres Rejang Lebong. Ada Bapak Jumitpan Azhari SH. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik sahabat religi, dalam dunia semakin terhubung, keragaman menjadi sebuah kekayaan. Namun, perbedaan juga seringkali menjadi pemicu konflik. Podcast ini mengajak Anda untuk menggali lebih dalam tentang pentingnya sinergi dan kerukunan antar umat beragama, terutama dalam menjelang Pilkada tahun 2024. Sekali lagi mengucapkan selamat datang untuk para narasumber kami yang luar biasa. Tentunya tema dari podcast kami pada hari ini yaitu sinergi kerukunan umat beragama dalam menyukseskan Pilkada. Langsung saja kita berbincang-bincang. Pertama kepada Ketua FKUB Kabupaten Rejang Lebong, Bapak Suhardirol. Sebelum kita berbincang jauh Bapak, boleh sedikit mungkin dijelaskan kepada masyarakat apa itu FKUB dan juga tujuannya, karena masih banyak masyarakat kita ini kurang tahu informasi tentang FKUB itu sendiri. Silakan Bapak. Baik, para pemirsa sekalian, terkait dengan FKUB sesuai dengan SK bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, kemudian Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 bahwa keberadaan atau tujuan dibentuknya forum kerukunan umat beragama mulai dari tingkat pusat, provinsi sampai ke tingkat kabupaten tidak lain adalah hanya untuk memelihara keberagaman umat ini, kemudian mengembangkan keberagaman umat ini, mengembangkan artinya dalam supaya umat-umat beragama yang telah menganut agamanya masing-masing itu tetap rukun, tetap terjalin hubungan. Nah, karena ini adalah menyangkut kehidupan berbangsa, kehidupan bernegara, maka FKUB adalah wadah untuk merawat, memelihara kerukunan dari umat-umat beragama yang ada di negara kita. Tujuan. Ya. Kemudian apa saja sih program dari FKUB dan kegiatan rutin yang telah dilaksanakan oleh FKUB untuk menjaga kerukunan umat beragama tentunya yang ada di Rejang Lebong? Baik, program-program dari FKUB Kabupaten Rejang Lebong di tahun ini, nah sebagaimana telah kita susun pada beberapa bulan yang lalu, kita telah mengundang seluruh anggota FKUB Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari 17 orang. Ya. Nah, dari hasil musyawarah atau rapat kepengurusan itu, maka kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, terutama kegiatan sosialisasi, aturan-aturan tentang kerukunan umat beragama. Nah, kemudian kita melakukan dialog antara tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka agama-agama yang ada di kabupaten ini.
Nah, itu program-program yang kita prioritaskan. Dan program ini telah kita laksanakan, baru saja kita laksanakan di tanggal 5 kemarin di Kuala Tripa. Kita telah mengundang ya para tokoh-tokoh agama Islam, tokoh-tokoh agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu. Nah, kita adakan kegiatan sosialisasi dan dialog. Nah, waktu itu kita ambil tema sinergis kerukunan umat beragama di Rejang Lebong ini dalam mensukseskan Pilkada serentak 2024. Nah, hal ini berlatar belakang dari kami sebagai ketua FKUB pernah diundang di Polres di bulan Agustus yang lalu tentang pengamanan pilkada. Nah, kami sebagai anggota FKUB diundang. Ternyata peran daripada forum komunikasi umat beragama ini ada di dalam itu. Jadi tidak lanjut daripada kegiatan forum diskusi itu, nah kita implementasikan dalam kegiatan kita di FKUB. Nah, akhirnya terjadi dialog antara masyarakat ya, antara umat beragama, para tokoh masyarakat, dan mendapatkan kesepakatan, mendapatkan pemahaman bersama untuk senantiasa mensukseskan pilkada di Rejang Lebong. Nah, yang saat ini diambang pintu ya, pintu. Jadi, itulah kami harapkan seluruh umat yang ada di Rejang Lebong itu mensukseskan, melakukan pilkada damai dan lain sebagainya. Itu program-program yang kita laksanakan. Ya, tentunya sudah luar biasa. Ternyata sudah banyak program yang telah dilaksanakan oleh FKUB Kabupaten Rejang Lebong. Kita ke Kasat Binmas Polres Rejang Lebong, Pak Asari. Kami mendengar tentang Pakem dan salah satu anggotanya merupakan dari Polres Rejang Lebong. Boleh kami tahu sedikit apa itu Pakem dan tugas serta Polres Rejang Lebong di dalamnya? Terima kasih pemirsa sekalian atas kesempatan yang diberikan. Sedikit banyak kami memberikan gambaran secara luas, ataupun bukan utuh tapi luas, karena tugas polisi di sini dimasukkan dalam tim Pakem yang mungkin masyarakat sekalian atau pemirsa sekalian belum banyak yang tahu bahwa tim Pakem ini sendiri, kami jelaskan, itu ada beberapa tim dari stakeholder terkait, seperti kejaksaan sebagai ketua tim, wakilnya itu kasih intel dan staf-stafnya. Selanjutnya itu ada dari pemerintahan, biasanya itu dari Kesbangpol. Selanjutnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya dari Dandim atau dari Satuan TNI, dari kepolisian itu biasanya ada dua. Nah, dari kepolisian ada dua, mungkin dari Intel dan dari Binmas. Kenapa kami bilang mungkin? Karena biasanya itu kami mengacu pada komando. Kalau Pak Kapolres itu biasanya ada disposisi siapa yang melaksanakan tim Pakem ini. Selanjutnya dari beberapa stakeholder terkait ini, pemirsa harus tahu bahwa kegiatan ini diprakarsai atau dinaungi juga oleh rekan kita dari Kemenang. Nah, selain itu, kami dari Polres itu lebih kepada titik untuk kegiatan keamanan dan ketertibannya saja. Sementara untuk pembinaan, pengawasan dan sebagainya memang seluruhnya dilaksanakan secara bersama-sama. Tapi untuk ke depan, kami dari Polres Rejang Lebong ini ada 3 tugas yang kami laksanakan. Pertama, tugas preventif, Pak. Nah, tapi bukan preventif, tapi preventif, mengarah ke preventif. Nah, di mana preventif ini adalah menghilangkan niat atau niat seseorang itu dikecilkanlah agar tidak menimbulkan konflik yang akan membuat resah masyarakat ataupun membuat gaduh masyarakat di tengah-tengah yang disampaikan oleh beliau tadi. Sekarang tahapan pemilu. Ya, dengan keadaan
pengawasan aliran kepercayaan masyarakat ini dihubungkan dengan tugas kepolisian, yaitu adalah bidang keamanan dan ketertiban. Nah, yang kedua, preemptif, sama juga mungkin preemptif itu. Kita melakukan sambang, melakukan koordinasi kepada stakeholder terkait, ke tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan sebagainya. Selanjutnya kalau represif itu secara bersama-sama, Pak. Biasanya dari tim itu, ketika ada aliran kepercayaan yang mungkin menyimpang ataupun yang meresahkan dan sebagainya, itu bersama-sama. Nah, yang paling di Polres Jangan Lebong yang belum diketahui masyarakat, kita juga punya tim, ya, tim rehabilitasi, Pak. Tapi tidak bisa, dalam arti kata, tidak bisa digerakkan kalau belum ada kejadian yang timbul. Tapi bisa dilakukan pendekatan secara langsung, secara persuasif kepada masyarakat. Mulai dari ada yang terpapar, ataupun ada masyarakat yang mungkin selama ini yang sudah ikut-ikutan, tapi cuman sekedar tahu saja. Nah, itu tim kami itu biasanya sebagai konselor saja, konseling saja. Nah, tapi tidak bisa langsung berdiri sendiri. Kami mengajak juga forum-forum FKUB, Kemenak, Alim Ulama, dan sebagainya untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang ada. Demikian, Pak. Ya. Kita beralih ke Bawaslu Rejang Lebong, Pak Tony. Ya. Pak Tony, sebelum kita berbicara lebih jauh, perbincangan kita lebih jauh, boleh sedikit jelaskan apa itu Bawaslu dan tugasnya? Baik, terima kasih sebelumnya. Bawaslu ini adalah suatu lembaga yang dibentuk atau dilahirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang bertugas dan berwenang itu yang pertama mengawasi setiap tahapan pemilu yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Karena ini tadi kan yang ditanyakan ini kan luas, Bawaslu kan, ya, berarti menyeluruh. Betul. Nah, tapi kita dalam melaksanakan tugas kita dalam mengawasi tahapan itu sesuai dengan lokus atau lokasi kita atau wilayah kerja kita masing-masing. Nah, itu yang pertama tugas. Yang kedua, tugas ini, wewenangnya ini itu menerima laporan atau menemukan temuan. Temuan-temuan, umpamanya ada salah satunya kita ambil ini salah satu contoh, mungkin ada politik identitas umpamanya. Ini kan sangat ditekankan, ini kan nggak boleh ini. Nah, yang mengarah ke SARA. Nah, ini harus kita jadikan temuan. Nah, sudah barang tentu kalau kita untuk menjadikan sebuah temuan, kita tidak bisa langsung dijadikan temuan, otomatis harus didukung dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, itulah tentang sekilas tentang Bawaslu. Ya, karena Bapak sudah membahas tentang contohnya politik identitas. Tanggapan Bapak sendiri tentang politik identitas yang mungkin ada di Rejang Lebong bagaimana? Kalau untuk sementara ini itu belum ada, umpamanya ada salah satu calon kandidat umpamanya. Kalau sekarang ini kan belum ada calon, ini baru balon itu. Nah, balon ini kemungkinan ini ada mengatasnamakan umpamanya atas nama agama A umpamanya. Jadi kita yang namanya yang menganut agama A ini harus memilih si A. Nah, ini salah satu contohnya. Karena ini kan sangat dilarang untuk di negara kita dalam pesta demokrasi yang akan kita laksanakan ke depan ini. Nah, jadi itu yang kita khawatirkan, jangan sampai ini terjadi di masyarakat. Nah, alhamdulillah ini sudah ada yang disampaikan dari Polres tadi sebagai antisipasi, termasuk dari Kemenang ini sendiri, FKUB-nya sudah terbentuk. Ini salah satu pencegahan jangan sampai politik identitas ini terjadi di wilayah kita. Memang kita perlu pencegahan tentang politik identitas. Apalagi kita contoh secara umum ya Pak, banyak sekali tokoh-tokoh agama yang diperalat untuk menyampaikan pesan-pesan politik atau titipan politik. Tanggapan Bapak sendiri bagaimana? Ya. Kalau kita di Bawaslu ini, kita personil kita kan mulai dari kabupaten, kecamatan sampai ke desa. Nah, personil kita ada. Kalau di kecamatan itu personel kita ada 3 personel di Panwascam untuk mengawasi di setiap kegiatan di kecamatan. Nah, kalau di desa kita ada pengawas kelurahan dan desa. Nah, inilah orang-orang yang sudah dibentuk sesuai dengan regulasi yang ada. Inilah yang kita
waskatnya, pengawasan melekatnya yang kita instruksikan untuk melaksanakan sebagai pencegahan, atau itu tuh memang sudah ada temuan di lapangan yang dilaksanakan, supaya ini bisa dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten supaya ini bisa kita ambil tindakan, dan kita akan koordinasi dengan stakeholder yang lain supaya jangan sampai ini mengganggu pesta demokrasi yang akan kita laksanakan ke depan. Kalau menurut Kasat Binmas Polres Rejang Lebong sendiri tentang politik identitas ini, bagaimana tanggapan dari Bang Tung? Kalau secara luas, karena kami sebagai Binmas atau pembina, kadang masyarakatnya terbalik, Pak. Binmas itu kadang bimbingan masyarakat, padahal Binmas itu adalah pembinaan masyarakat. Pembinaan masyarakat. Sehingga masyarakat Rejang Lebong mungkin yang nonton sekarang agar mengerti, karena setiap kali saya memberikan edukasi atau sosialisasi serta himbauan itu banyak yang salah. Nah, politik identitas menurut kami, kami sampaikan beliau tadi, ya kurang baik di tengah pesta demokrasi yang tepat. Tapi kami tidak akan membahas secara luas, karena terus terang saja di polisi ini ada namanya sistem komando yang netralitas, itu dikedepankan. Karena banyak sekarang masyarakat mungkin dalam arti tanda kutip pada saat kegiatan yang berada di masyarakat atau tokoh masyarakat, ya kami mengharapkan sekali dari Polres Rejang Lebong ketika mengedukasi masyarakat tentang tahapan pemilu dan sebagainya, ya kita harus bijak, jangan sampai nanti ketika ini disampaikan dipakai untuk kepentingan politik, itu membuat gaduh atau membuat masalah yang mungkin akan menjadi konflik berkepanjangan. Demikian. Ya. Kalau dari FKUB sendiri Pak, ini merupakan forum kerukunan umat beragama. Tanggapan Bapak sendiri tentang politik identitas sendiri, kita ketahui kan banyak sekali tokoh-tokoh agama, baik itu Islam, Hindu, Buddha, itu kan menjadi alat sekarang. Padahal dalam berpolitik itu sudah ada partai politik yang menjadi alat untuk berpolitik. Tapi banyak masyarakat atau yang berpolitik menggunakan agama itu sebagai isu politik dan juga untuk berpolitik. Tanggapannya bagaimana? Nah begini, kalau tentang politik identitas kan sudah disampaikan kan dari narasumber yang lain. Itulah kami dari Forum Komunikasi Umat Beragama ini. Nah pada acara dialog hari Kamis tanggal 5 kemarin itu, sungguhnya memunculkan itu. Nah, jadi telah kita lakukan antisipasi, di mana kita sudah menyepakati waktu kita pertemuan itu seperti dari kalangan umat Islam. Nah pada saat-saat pelaksanaan ibadah, nah kita ajarkan atau kita ajak umat itu untuk melaksanakan pilkada damai seperti itu. Nah, kemudian kita beri pemahaman kepada masing-masing masyarakat, nah untuk tidak menjadi pelaku dalam politik identitas itu tadi. Nah, jadi seluruh umat yang telah kita undang, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Nah kalau seluruhnya mengajarkan kepada umatnya itu masing-masing, nah untuk melakukan pemilu damai, pemilu berkarakter lah, nah alias politik identitas itu tidak akan terjadi. Nah jadi kita istilahnya kan upaya kepada dari tokoh-tokoh agama masing-masing menyampaikan kepada umatnya masing-masing untuk tidak melakukan hal-hal yang keliru, hal-hal yang salah dalam pelaksanaan pilkada. Pokoknya kita upayakan sukses. Nah sebab kalau dilihat dari segi kerukunan umat beragama ini, kerukunan, keinginan dari FKUB ini lah umat ini rukun. Umat ini rukun. Islam sesama agama Islamnya rukun. Kristen sesama umatnya rukun, Katolik sesama umatnya rukun, demikian juga yang antar agama juga harus rukun. Nah, jangan terpancing kepada hal-hal seperti momen
Nah, pilkada ini, nah inilah yang kita antisipasi pada saat kita melakukan sosialisasi dan dialog pada waktu itu. Ya, kembali ke Bawaslu. Biasanya Pak, dalam menjalankan tupoksi Bawaslu sendiri, adakah tantangannya? Kalau dalam melaksanakan tugas, sudah barang tentu tantangan itu pasti ada. Seperti isu-isu yang sangat krusial yang kita dengarkan sekarang. Yang pertama itu politik uang. Politik uang, netralitas ASN, TNI, Polri, terus politik identitas, hoak, berita bohong. Nah, ini seluruhnya kita hadapi. Tantangannya sangat berat sebenarnya dalamnya. Seperti kita netralitas ASN. Nah, yang namanya kita di daerah, apalagi untuk memilih calon kepala daerah. Nah, seperti kita bukan ini ya, yang incumbent sudah barang tentu yang namanya PNS ini kan dia kan punya kepentingan juga di dalam itu. Walaupun dia ini dilarang untuk ikut berkampanye, tapi dia punya kepentingan di dalam itu. Nah, sudah barang tentu mereka ini akan membungkus cara mereka untuk mensosialisasikan kandidat yang mereka inginkan. Nah, ini tantangan yang kita hadapi. Itu kalau di netralitas. Ini sudah banyak yang kita temui seperti pemilu-pemilu kada yang sebelumnya. Nah, itu sudah berapa kali. Mungkin tidak perlu kita ceritakan, saya yakin Bapak sudah tahu seperti apa kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, inilah Bawaslu dengan tugas yang diamanatkan sesuai dengan regulasi yang ada. Bawaslu ini melakukan pencegahan. Nah, bentuk pencegahan yang disampaikan oleh Bawaslu, yang pertama, kita mensosialisasikan netralitas ASN. Ini sudah kita laksanakan, kita undang Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah, itu saya nggak ingat lagi tanggal berapa, di Gedung Serbaguna di Setia Negara. Itu sudah kita laksanakan. Nah, harapan kita dari Bawaslu, bukan hanya Bawaslu sebenarnya, seluruh elemen kita di masyarakat Kabupaten Rejang Lebong, kita ingin pemilu ini kan pemilu damai. Betul. Tidak ada gesekan-gesekan yang ditimbulkan untuk memilih calon pemimpin kita. Ya. Nah, inilah harapan kami setelah diadakan sosialisasi mengenai netralitas ASN ini dapat berjalan. Itu timbul kesadaran sendirinya dari masyarakat. Jangan sampai nanti ada gesekan di masyarakat yang bisa menimbulkan di pemilu kada kita ini yang akan kita laksanakan. Karena apa? Kalau namanya ASN ini sudah memihak ke salah satu calon, sudah barang tentu ada calon lain yang menjadi keberatan. Nah, inilah yang timbulnya gesekan nantinya. Ini yang kita cegah, jangan sampai ini terjadi. Jadi kita selalu komunikasi dengan stakeholder, terutama dari kepolisian, dari TNI, Kesbangpol, Satpol PP. Nah, ini yang selalu kita ajak sebagai mitra kita dalam mensukseskan pemilu yang akan kita laksanakan hari halnya di tanggal 27 November yang akan datang. Gitu. Kembali ke Polres Rejang Lebong, Pak. Biasanya isu-isu yang hangat tentang kerukunan umat beragama itu ada nggak, Pak? Terutama apalagi menjelang pilkada, dan bagaimana Polres meresponnya sendiri? Ya. Kalau isu secara global ada, tapi kalau isu secara spesifik, kebetulan di Rejang Lebong ini belum ada. Karena kenapa? Elemen masyarakat, terutama KOB, Bawaslu, KPU, stakeholder yang terkait ya, Kemenak dan lain-lain, sinergitasnya masih terjaga. Sesuai dengan yang disampaikan oleh beliau tadi, benar. Ketika kami di Polres Rejang Lebong, kebetulan teknik saya dari Kasat Bima sendiri itu sangat mewanti-wanti sekali. Ketika ada isu, baik itu isu politik maupun isu kamtipmas yang berhubungan dengan tahapan pemilu, segera mungkin atau sesegera mungkin lakukan deteksi dini. Jadi bukan dimasukkan mungkin ke media sosial seperti yang beliau sampaikan tadi, diposting, dibuat berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Jadi kami lakukan deteksi dini. Lewat mana, Pak? Deteksi dini ini ada tiga peranan yang dilaksanakan oleh Polres, itu tadi saya bilangkan preventif, dan rehabilitasi. Nah, preventif ini sendiri 3 komponen atau 3 stakeholder yang kami laksanakan di Polres itu. Pertama, memerankan
Satintel untuk melaksanakan deteksi dini. Yang kedua, Satlimas. Yang ketiga, Babin Kamtipmas bersama 3 pilar, Pak. Di 3 pilar ini, siapa yang dikedepankan ini? Pertama, rekan-rekan stakeholder terkait seperti Kades, Lurah, Babinsa, ataupun ketua LPM dan sebagainya. Dan ketika itu ada terjadi atau ada informasi yang mungkin didapat dari masyarakat menjelang akan meresahkan, itu cepat, Pak, dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan dan akan dibicarakan. Biasanya kemarin beliau ini juga saya undang juga kemarin. Kita ada kegiatan forum diskusi FGD. Nah, ke depan kita juga ada, Pak, untuk kegiatan berkelanjutan karena kami ini ada program juga, Mas. Dari Satlimas ini adalah polling system. Apa itu, Pak? Polling system ini kami buat bukannya untuk mengajari atau menggurui, tapi lebih kepada bagaimana kita mencegah potensi-potensi yang ada di masyarakat ini tidak berkembang dan tidak menjadi gangguan nyata, sehingga masyarakat ini yang disampaikan oleh beliau damai, adem, damai, adem, tentram, dan yang lebih penting lagi adalah lancar, sukses ketika pemilu ini akan dilaksanakan. Demikian, Pak. Ya. Luar biasa sekali jawaban dari Pak Kasat Binmas Polres Rejang-Lebong. Padat, jelas. Kembali ke Ketua FKUB. Kita ketahui bahwa Forum Kerukunan Umat Beragama ini adalah wadah berkumpulnya umat-umat yang ada di Rejang-Lebong. Menurut Bapak sendiri, apakah ada isu-isu yang lagi hangat atau panas di Rejang-Lebong saat ini, dan bagaimana respon dari FKUB sendiri? Terima kasih. Ya, kalau sama seperti sampaikan dari Polres tadi, bahwa kalau di Kabupaten Rejang-Lebong untuk saat ini belum ada. Minta jangan sampai terjadi konflik, kan? Minta kita jangan sampai terjadi konflik. Nah, peran FKUB ketika terjadi konflik itu adalah sebagai mediator. Nah, kita memediasi. Yang menyelesaikan konflik-konflik itu adalah pemerintah setempat, dari RT, RW, Lurah, Kades, sampai ketika pengatasi. Kita sebagai forum komunikasi adalah sebagai mediator. Kita ketahui kalau mediasi belum tentu masalahnya bisa selesai, kan? Bisa selesai, bisa tidak selesai. Nah, karena itu sesuai dengan tupoksi daripada FKUB itu sendiri, sesuai dengan SKB 2 Menteri itu nomor 8 dan nomor 9, bahwa FKUB itu tugasnya adalah untuk sosialisasi sebagai mediator jika terjadi konflik-konflik di masyarakat. Namun untuk menyelesaikan itu adalah pemerintah komunitas tempat. Nah, untuk saat ini baik dari kalangan umat sesama agama maupun umat agama dengan agama lainnya maupun umat agama dengan pemerintah, nah, belum ada konflik yang muncul seperti itu. Tetapi kalau prinsip kami dari FKUB ini, tenang itu tidak berarti tidak ada potensi. Tenang tidak berarti itu dan kita abaikan. Kewaspadaan itu selalu kita jaga. Nah, sebab konflik itu kan bisa dari bawah, bisa seperti gunung-gunung es seperti itu. Kita lihat tenang di atas, nah, di bawah ini itu ada gejala. Nah, ini harapan kami dari FKUB dengan beranggotakan seluruh agama yang ada di Kabupaten Rejang-Lebong ini, 5 agama yang merupakan perwakilan mereka. Nah, ini dapat menyampaikan sedini mungkin jika ada potensi-potensi itu. Nah, agar cepat kita lakukan mediasi sebelum muncul ke permukaan menjadi kekerasan seperti itu. Nah, kalau kita terjadi kekerasan, repot semua nanti kita akan mengganggu rodanya pembangunan, roda pemerintahan akan mengganggu. Ini yang kita hindari. Nah, mungkin karena umat-umat beragama kita ini juga bergerak di bawahnya ini, kan bergerak selalu mengantisipasi
lalu saling menasehati antar sesama, membudayakan santun, membudayakan damai. Nah, ini belum terjadi konflik-konflik di Kabupaten Rejang Lebong. Jadi bisa dibilang bahwa Kabupaten Rejang Lebong ini masih aman, ya, Ya. Pak. Dan semoga tidak ada konflik Semoga tidak ada tentang konflik. antar umat beragama, apalagi menjelang pilkada sendiri. Itulah tadi karena sebagaimana kita disampaikan dari Kapolres tadi, karena kita sudah bergerak sebenarnya, Ya. bergerak melakukan tindakan preventif, keluargaan, sudah melakukan sosialisasi. Nah inilah yang membuat masyarakat itu menjadi sadar seperti itu, sadar untuk tidak mau melakukan konflik-konflik itu. Ya. Kita kembali ke Bawaslu sendiri. Pak Tony, dalam mensukseskan pemilu damai, terkhususnya di Kabupaten Rejang Lebong sendiri, pihak Bawaslu ini bekerja sama dengan siapa saja? Kalau Bawaslu ini kita sudah bekerja sama. Sebenarnya bukan kerjasama. Kalau kerjasama ini kan ada bentuknya MOU. Tapi ini sudah diatur sesuai dengan regulasi yang ada. Di Bawaslu itu kan ada Gakumdu. Nah, Gakumdu penegakan hukum terpadu ya. Nah, Gakumdu yang personil yang terdiri dari Bawaslu itu sendiri, dari Polres dan Kejaksaan. Nah, jadi untuk menangani suatu perkara. Nah, kita ini kan inilah tugas dan fungsi Bawaslu ini. Kita harus menganalisa ini masuknya kemana. Apakah ini masuk pidana pemilu? Apakah ini masuknya ke pelanggaran administrasi? Apakah ini masuknya ke etik? Nah, karena untuk menangani pelanggaran ini kan ada tiga. Ada tiga, administrasi, pidana, dan etik. Nah, kalau pidana itu masuknya ke ranah Gakumdu ini tadi. Nah, kalau etik itu masuk DKPP. Nah, kalau administrasi itu di Bawaslu itu sendiri. Nah, jadi itu yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Ya. Kembali ke Kasat Binmas Polres Rejang Lebong, bagaimana koordinasi sendiri dari Polres dengan FKUB beserta pemerintah daerah dalam menjaga kerukunan umat beragama menjelang pilkada 2020. Terima kasih. Kalau untuk sementara ini, karena kami dalam kegiatan sehari-hari sudah dilaksanakan koordinasi dan sinergitas baik di tingkat paling bawah, itu Babin Kamtibmas yang selalu berhubungan dengan masyarakat. Untuk kegiatan ke depan kami juga ada forum, forum komunikasi yang ibaratnya forum diskusi lah, forum diskusi yang kami laksanakan itu biasanya menjelang tahapan pilkada atau pemilu ini. Nah, di mana forum ini nanti kami mengundang seluruh stakeholder untuk dimintai pendapat, saran pendapat atau masukan sehingga kegiatan yang ada di Rejang Lebong ini nanti dapat berjalan dengan ya sukses dan lancar, sehingga ke depan ketika ada ibaratnya persoalan yang akan timbul itu tidak menjadi polemik atau konflik berkepanjangan, baik konflik horizontal maupun konflik vertikal. Nah, yang kita takutkan adalah benar kata beliau tadi, ketika konflik ini yang dalam tanda kutip ada hubungannya dengan agama atau dengan aliran kepercayaan dan sebagainya, itu ditakutkan berkepanjangan atau berkesinambungan, sehingga seluruh elemen, seluruh kegiatan masyarakat ini, terutama keamanan dan ketertiban, akan berdampak luas, bukan saja di bidang ekonomi, mungkin sosial budaya dan sebagainya, tapi berdampak kepada keberlanjutan kehidupan masyarakat. Kalau keamanan dan ketertiban di Kabupaten Rejang Lebong ini saja sudah terganggu, sudah pasti daerah-daerah penyangga seperti Kabupaten Payang, Lubuk Linggau, Lebong dan sebagainya itu pasti terganggu juga ya Pak ya. Terutama dalam kegiatan kehidupan. Ya, kita ambil contoh saja, ketika ada kerusuhan di Kabupaten Rejang Lebong sudah pasti transportasi ya maupun kegiatan masyarakat, mungkin ada jual beli dan sebagainya ya takut terhalang. Sehingga masyarakat yang tadinya adem, ayem, tenang, ya otomatis masyarakat tersebut akan merasa
takut untuk keluar rumah mungkin kan, apalagi di pemilu ini takut menyalurkan pendapat, terlebih lagi kalau mau ke TPS takut mencoblos, sehingga itu akan menjadi persoalan bersama, terutama persoalan Bawaslu, Polres, lebih lagi FKUB. Nah, untuk di keagamaan yang kami laksanakan kerjasama selama ini, mungkin tidak langsung menyentuh, lebih kepada Pak Kapolres ataupun stakeholder yang dikedepankan itu sounding aja, sharing. Nah, tapi kalau di Bima sendiri itu kami ada 2 kegiatan Pak. Ke depan itu kegiatan yang kami laksanakan yaitu polling system yang sifatnya kita sambang, kita mendatangin tatap muka, sosialisasi bersama dengan FKUB. Yang kedua FGD itu tadi Pak. FGD ini lebih kepada mencari atau menggali potensi-potensi yang akan terjadi ke depan. Sehingga kita bisa mengantisipasi kalau seandainya konfliknya ataupun permasalahannya kecil, ya tidak bisa kita masukkan ke dalam laporan kalau seandainya itu. Ataupun ke dalam berita-berita yang membuat gaduh masyarakat atau membuat ketenangan masyarakat terganggu. Demikian. Ya. Kembali ke Ketua FKUB, dalam menjalankan tugasnya sendiri, apakah FKUB mendapati tantangan dalam menjaga kerukunan umat beragama, terkhusus yang ada di Rejang Lebong? Baik, kalau tantangan-tantangan yang berat tentu belum ada, tetapi yang merupakan tantangan, yang merupakan tantangan atau hambatan dari FKUB ini untuk melakukan kegiatannya. Nah, masih banyak masyarakat ini yang belum mengetahui SKB 2 Menteri itu kan. Bisa kita tanya apa itu SKB 2 Menteri tentang apa? Itu. Nah, ketika masyarakat belum memahami tugas pokok atau fungsi dari FKUB itu kan, dan itu agak susah kita menjalankan. Nah, tugas harus dijelaskan dahulu, harus diapakan. Nah, itu merupakan hambatan dan tantangan seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi, maka kami prioritaskan program sosialisasi, kami menyampaikan keberadaan FKUB di Rejang Lebong ini seperti apa, tujuannya seperti apa. Nah, kemudian melakukan komunikasi dan dialog tentang aturan tentang keterlibatan FKUB ini. Kenapa harus perlu FKUB, apa penggunaannya. Nah, bahwa FKUB ini adalah sesungguhnya adalah untuk menampung aspirasi masyarakat. Baik yang masyarakat itu adalah semua agama di dalamnya, menampung. Nah, kemudian disampaikan kepada pemerintah. Aspirasi-aspirasi masyarakat itu FKUB menyampaikan kepada pemerintah sebagai bahan kebijakan pemerintah, baik kementerian agama, baik pemerintah daerah, untuk melakukan kebijakan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong ini. Nah, kalau nanti itu dapat terlaksana dengan baik, maka istilahnya sasaran daripada pembangunan Kabupaten Rejang Lebong itu tepat sebetulnya, tepat guna, tepat sasaran. Itu saja. Ya. Terakhir dari Bawaslu, apa harapannya dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024? Silakan Pak. Harapan dari Bawaslu untuk di Pilkada 2024 ini yang pertama dapat dilaksanakan secara damai. Nah, itu yang pertama yang harus kita ini kan. Terus apabila kita dapat melaksanakan pemilu kada ini dengan damai, berintegritas, nah kita berharap supaya nanti bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Nah, apabila kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas hasil dari pilkada ini, kita berharap supaya ini seperti yang diamanatkan, keadaan sosial kita bagi masyarakat ini bisa kita dapatkan di masyarakat khususnya di Kabupaten Rejang Lebong ini. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, supaya masyarakat kita ini pesan terhadap masyarakat jangan menjadi pemilih yang apatis. Ya. Nah, karena apa? Pemilih apatis ini sangat merugikan sebenarnya.
bukannya bagus itu timbulnya golput nanti. Nah, kalau kita tidak menghiraukan kegiatan atau pemilu kada yang kita hadapi ini, jadi siapa lagi yang memikirkan daerah kita ini? Ya kalau enggak dari masyarakat itu sendiri. Nah, itulah harapan dari Bawaslu untuk di pilkada yang akan datang. Ya. Kemudian dari Kasat Binmas Polres Rejang Lebong sendiri, pesan dan harapannya agar pilkada tahun 2024 ini aman dan damai. Terima kasih. Dari kami sendiri, terutama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, pertama pesan yang paling mendasar yaitu tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Apapun pilihan saudara itu sudah hak azazinya. Yang jelas, buat apa kita melakukan perbuatan yang menjurus kepada gangguan kamtipmas yang sifatnya nanti merugikan diri sendiri. Alangkah baiknya kita bijak dalam berpolitik, dalam menyalurkan pendapat di muka umum, dalam berinteraksi kepada masyarakat, terutama dalam tahapan pemilu ini. Nanti ke depan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong akan menyalurkan pada tanggal 27 November, laksanakanlah, salurkanlah aspirasi saudara, tapi tetap kedepankan kebijakan bahwa pilihan boleh beda, tapi persatuan yang diutamakan. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Terakhir dari Ketua FKUB Kabupaten Rejang Lebong, pesan dan harapan kepada seluruh masyarakat Lebong terkait pentingnya menjaga kerukunan umat beragama dalam menghadapi pilkada tahun 2024. Silakan Pak. Baik. Nah, pertama kami sebagai Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama di Kabupaten Rejang Lebong yang baru, tentunya belum sampai 1 tahun masa jabatan ini, ada pergantian yang baru. Nah, kami menghimbau atau mengharapkan kepada seluruh umat beragama di Kabupaten Rejang Lebong, mulai dari Muslim melalui MUI, Majelis Ulama, nah, supaya Islam melaksanakan taatlah dengan ajaran Islamnya sendiri. Nah, kemudian dari Kristen melalui organisasi PGI, taatlah atau berilah pelajaran kepada umatnya untuk taat melaksanakan ajaran agamanya. Demikian juga dari Katolik, dari organisasi KWI-nya. Demikian juga supaya menanamkan kepada umatnya itu untuk taat melaksanakan ajaran agamanya. Hindu dari PHDI misalnya itu juga harus mengayomi umatnya untuk senantiasa taat melaksanakan agamanya sendiri. Demikian juga dari Buddha melalui Walubinya, supaya organisasi yang terbentuk itu mengajarkan kepada umat-umatnya, umat Buddha khususnya, untuk taat kepada ajarannya masing-masing. Nah, jika kita penganut agama ini sudah paham, sudah taat menganut agama kita masing-masing, nah ini niscaya buahnya adalah damai. Nah, sebab agama itu selalu mengajarkan kebaikan. Nah, kebaikan. Nah, kalau kebaikan sudah bertebaran terhadap pemeluk-pemeluk agamanya, nah itu buahnya damai. Nah, inilah yang akan dapat mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada. Nah, jika umat-umat ini damai dan paham. Nah, sesuai dengan harapan kita yang kita telah deklarasikan bersama, nah, pada saat sosialisasi dan dialog tanggal 5 kemarin, nah, bahwa masing-masing umat agama seperti Islam kompanyakanlah pemilu pilkada damai itu, pilkada berkarakter itu, baik melalui khutbah Jumat misalnya, dari Kristen mungkin dari ibadah-ibadah yang lainnya pada saat-saat pertemuan. Kalau semua bergerak, nah niscaya damai itu akan terwujud. Karena pelaku daripada pilkada ini adalah umat manusia beragama itu sendiri. Nah, itu saja harapan kami kepada seluruh masyarakat di Rejang Lebong. Ya, kami ucapkan terima kasih banyak untuk ketiga narasumber kami yang luar biasa yang telah hadir di podcast Kemenag Rejang Lebong pada
pagi hari ini. Mungkin ada yang bisa pantun Pak sebagai closing kita. Lari yang bisa nih. Lari yang bisa. Ada bisa Pak? Pantun sebenarnya kan ini ikan cepat ikan lele. Lebih cepat, jangan bertele-tele. Nah, kita tetapkan akurat. Iya. Ada nih Pak Tony, Pak Sari, ada nggak? Saya bisa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kasat Binmas Polres Jombang, Bapak Jumipan Asari SE, kemudian dari Kasubag HPPH Bawaslu Rejang Lebong, Bapak Raden Tony SH, dan juga Ketua FKUB Kabupaten Lebong, Dr. Andes Haji Suhardirol LPD yang telah hadir. Dan pembahasan kita ini semoga menambah wawasan pengetahuan kepada para sahabat religi yang ada di rumah agar pemilu kada di tahun 2024 ini berjalan dengan damai dan juga aman. Saya Mardiles undur diri. Selamat siang dan salam religi. Kementerian Kerja Lombok TV, inovasi tanpa henti.